bukan itu ampun depa ke tempat kelahiran Nabi Muhammad. Banyak ni orang-orang Islam, orang-orang penziarah yang penting hadir dekat kita. Nakar bani Sunda bani perang nakar siapa ekspor buat. Namun kita keti perihal sangat perlu bagi ku lebar sampai sebagai umat Nabi Muhammad. Bani king cuma uning cerita, tapi takdir dia pak di tempat kelahiran Nabi Muhammad. Apa nama misi kita? Tore pikir menjelang lahirnya ajunan Rasulullah banyak dari keluarga para nabi, mulai daripada Siti Hawa, Siti Maryam, Siti Hajar, dan seterusnya. Kento Prabu dek kento adam pingi detik-detik kelahiran ajunan Rasulullah. Ini bani perkara sangat penting, perkara sangat penting. Bani sekedar cuma cerita kosong. Tapi nengkak dinto awal mula Islam lahir dari kintok, cahaya lahir dari kintok. Setuju nak ibuka surat Allah Subhanahu Wa Taala dari kintok. Setuju para malaikat turun ibutok menyambut kelahiran ajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dari kintok termasuk bagian sejarah penting dalam Islam, tempat kelahiran ajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagi ada orang yang tak pada ngerti sejarah, maknanya isangkit yang ketak penting, yang ketak parlok, yang cuma ni kebaikan dengan biasa. Tapi yang kintok sejarah yang besar dalam Islam. Pun benih karena sebab pada kelahirkan Nabi Muhammad, maka tak ada Al-Quran, tak ada bahasa, tak ada perintah ibadah lain. Jadi kintok awal kejadian sumber dari segala macam sumber dari sejak lahir ajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termuka saya ngaulingin semirang dari tayakan itu kita takdir Allah Subhanahu Wa Taala bisa ada pak dan tempat kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita kembali sampai di pemakaman bahagia ini yang lebih daripada 10.000 para syuhada, para pejuang, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di pintu sana ada dua makam yang berdampingan. Ada yang mengatakan di situ ada Imam Nafi dan Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Nasab berguru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Nafi' dan menyambung kepada Habibuna Maulana Muhammad. Alhamdulillah, ini ada kemuliaan sebagai orang yang dimakamkan di kuburan bahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah, mendapatkan sabab musabab. Kita ingin selalu dekat dengan Habibuna Maulana Muhammad. Mudah-mudahan semua regenerasi kita, anak turun kita diberikan kembali, disampaikan ke tempat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa barik ala sayyidina Muhammad mustaqim bi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد معاشر الإخوان في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan waktu kesempatan kepada kita sehingga kita sebagian dari ikhwanina muslimin sampai ke tempat yang mulia ini, tempat yang mana yang dulu kala ketika Nabi Muhammad sampai ke tempat ini, daerah Hijaz. Nabi Muhammad mencari tempat pada waktu itu, Rasulullah SAW mencari tempat di mana tempat itu memang dikhususkan untuk perkuburan umum. Sehingga dahulu di tempat ini bukan langsung disebut Baqi', ada dua penyebutan di tempat ini. Ada yang mengatakan sebelum sebutan dengan nama Jannatul Baqi', itu ada nama yang disebut dengan sebutan adalah disebut dengan nama yang lain, yaitu Gharqad. Kenapa disebut Gharqad? Para peneliti sejarah menyatakan karena dahulu kala di tempat ini ada tempat yang rimbun, tempat yang banyak semak belukar, yang kemudian Nabi Muhammad dalam satu periwayatan membeli kepada seseorang daripada golongan yatim yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak para sahabat
terutama ahli bait Nabi Muhammad dan khususnya para syuhada Badar, lebih daripada 10.000 syuhada Badar yang dimakamkan di tempat ini. Yang perlu diketahui ya Abdullah, ketika kita masuk dari gerbang utama, di sebelah sisi kanan ada sejarah menyatakan di situ ada makam Siti Fatimah Zahra. Ada keluarga Nabi Muhammad di situ. Siapa di antara putri Nabi Muhammad dimakamkan di situ? Di antaranya Fatimah Zahra al-Batul. Kemudian di antaranya Siti Ruqayyah binti Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi Ummi Kulthum binti Nabi Muhammad. Ada lagi di antaranya Siti Zainab binti Nabi Muhammad. Berkumpul di tempat itu, di sisi kanan daripada gerbang utama masuk ke Jannatul Baqi'. Ada lagi tempat-tempat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di daerah situ selain daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Raja Arab Saudi kemudian ditiadakan, dibongkar secara total sampai 2 kali pembongkaran dalam sejarah secara Jannatul Baqi'. Ya Abdullah, orang yang sampai di tempat ini kalau bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan sampai ke tempat ini. Alangkah mulianya tempat ini, dan Nabi Muhammad mengunjungi tempat ini. Rasulullah bahkan sering Muhammad di malam hari mengunjungi tempat ini. Kadang-kadang di pagi hari Rasulullah mengunjungi tempat ini. Ini walaupun bukan pekerjaan yang wajib atau yang rukun, akan tapi ini tidak kalah pentingnya, termasuk min sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak penziarah yang hadir di tempat ini tidak semua mengerti dengan sejarah ini, tidak semua mengetahui. Kenapa demikian? Dahulu kala orang bisa tendang berziarah sebelum Wahabi merajalela di tempat ini. Sekarang sudah hampir tidak ada tempat di mana kita dapat berdiri untuk membaca doa, membaca tahlil, membaca kiriman-kiriman tawassul atau Fatihah. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap itu sebagian ada dianggap syirik oleh kaum-kaum Wahabi. Ya Allah, maka berhati-hatilah orang yang menziarah ke Mekah Madinah, jangan sampai sekali-kali, saya berpesan, jangan sampai terpengaruh dengan akhlak dan perbuatan mereka. Kadang-kadang Quran dilangkahi, kadang-kadang orang sholat, kadang lewat di depannya. Walaupun di sini adalah madhab Maliki. Di depan sana ada 2 makam. Di depan sana ada 2 makam. Yang mana para ahli sejarah menyatakan itu adalah guru pada Imam Syafi'i. Imam Nafi' termasuk Al-Imam Malik ada di depan situ. Tidak jauh daripada gerbang utama di situ. Jadi makam Imam Malik dan Imam Nafi', gurunya Imam Syafi'i, ada di depan situ. Dan bukan hanya di situ, cucu-cucu Nabi Muhammad ada di sekitar ini, yang memang seakan-akan disamarkan oleh pemerintah di Arab Saudi ini. Siapa di antara yang dimakamkan di tempat ini adalah pertama Zainul Abidin, cicit Nabi Muhammad, termasuk Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Imam Ali Zainul Abidin dikuburkan di tempat ini, yang oleh pemerintah seakan-akan ini dikaburkan agar tidak kelihatan, agar seorang seakan-akan tidak mengetahui sejarah kebenaran ini. Dan bukan hanya di situ, ada putra Nabi Muhammad yang wafat dalam keadaan kecil. Siapa beliau? Sayyid Ibrahim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi paman Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib dimakamkan di tempat ini. Jadi sejarah Baqi' begitu luas, begitu luar biasa. Akan tetapi tidak semua orang dapat mendengar atau dapat memberikan keterangan yang begitu panjang. Kenapa? Karena terkesan di sini diselubungi dan ditutupi oleh kaum Wahabi. Ya Abdullah, sedikit apa yang dapat kami sampaikan, setidaknya ini membuat kita lebih semangat untuk ziarah ke Baqi' atau Jannatul Baqi' atau yang disebut dengan Gharqad yang sebelumnya. Ya Abdullah, ada lagi yang mengatakan Baqi' al-Gharqad. Jadi banyak sebutan-sebutan di tempat ini. Jadi jangan sampai penziarah para pelaksana ibadah umrah
tidak mengetahui dan tidak tahu, tidak sampai ke tempat ini, walaupun bukan termasuk rukun dan wajib, akan tetapi tidak kalah pentingnya karena Nabi Muhammad ini sering mengunjungi tempat ini. Dan mudah-mudahan sedikit keterangan daripada Al-Faqir akan menambah kesemangatan kita untuk lebih cinta kepada keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa hakada, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.